Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatailah NRP 0718 Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang stabilitas dalam domain Z. Setelah tadi teman-teman sudah belajar tentang sifat dan karakteristik, inverse dan lain sebagainya. Oke, langsung yang pertama kita akan ke pengantar terlebih dahulu. Oke, jadi untuk pengantar yaitu karakteristik dari suatu sistem seperti stabilitas dan kausalitas dapat kita kaitkan dengan pola pole zero dan ROC dari fungsi transfer. Jadi untuk mencari stabilitas ini kita juga perlu mencari fungsi transfer dan pole zero serta ROC-nya. Jadi kita bisa tinjau dari pole zero dan ROC-nya. Jadi pada bagian ini akan kita bahas tentang stabilitas sistem kausal waktu diskrit yang berada pada dalam domain Z. Untuk menyatakan suatu sistem itu stabil, dia itu harus memenuhi syarat cukup dari stabil Bibo. Adapun syarat cukup dari stabil Bibo ini untuk suatu sistem kausal yang memiliki respon impuls Hn adalah sigma K sama dengan 0 sampai infinite dari harga mutlak K, HK itu harus berhingga atau lebih kecil dari tak hingga. Jadi syarat tersebut ini menyiratkan bahwa Hz harus memiliki ROC di dalam lingkaran satuan. Dengan kata lain, pole dan zero-nya dari fungsi transfer itu harus berada di dalam lingkaran yang kita petakan atau lingkaran satuan itu. Jadi ketika pole dan zero-nya ada di dalam lingkaran tersebut, maka sistem itu bisa dikatakan stabil. Oke, jadi untuk penurunan dari syarat stabil Bibo tersebut adalah sebagai berikut. Jadi fungsi transfer yaitu Hz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai infinite dari Hn Z pangkat minus N, maka Hz itu harus lebih kecil sama dengan dari sigma N sama dengan 0 infinite harga mutlak dari Hn dikali dengan harga mutlak Z pangkat minus N. Jadi untuk Z sama dengan 1 di lingkaran satuan, maka harga mutlak dari Hz harus lebih kecil sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai infinite dari Hn. Oke, jadi untuk stabilitas dan ROC, karena itu agar sistem stabil Bibo, maka ROC dari Hz harus terletak di dalam lingkaran satuan seperti yang kita tegaskan di slide-slide sebelumnya. Jadi untuk mengkaitkan dengan letak pole suatu fungsi transfer, kita dapat meninjau sistem yang dinyatakan oleh persamaan beda, yaitu sigma K sama dengan all sampai N besar, AK dikali Y dalam kurung N dikurang K harus sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N besar dikali BK kali X N min K. Jadi selanjutnya untuk fungsi transfer Z. Jadi fungsi transfer Z dari sistem itu dinyatakan sebagai Hz sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai M BK kali Z pangkat minus K dibagi sigma K sama dengan 0 sampai N besar AK dikali Z minus K, dimana respon impuls dari sistem itu Hn sama dengan Z inverse dari Hz. Oke, jadi untuk bentuk pecahan parsial, jika ditulis dalam bentuk pecahan parsial yaitu untuk sistem yang memiliki pole berbeda, di persamaan bedanya itu sama dengan AZ per BZ sama dengan K kali Z tambah Z0 dikali Z tambah Z1 sampai Z tambah Zm besar dibagi Z tambah P1 dikali Z tambah P2 dan seterusnya sampai Z tambah Pn besar, itu akan didapatkan Hz sama dengan C0 tambah sigma K sama dengan 1 sampai N besar dikali CK dikali Z per Z kurang PK. Maka respon impuls atau Hn sama dengan C0 tambah sigma K sama dengan 1 sampai N besar CK dikali PK pangkat N dikali UN.
setelah kita membahas 7 slide tadi, dapat kita garis bawahi bahwa syarat cukup dan perlu dari stabil Bibo adalah pol-pol dari fungsi transfer Z sistem harus berada di dalam lingkaran satuan. Jadi ketika pol-pol dari transfer Z ini di luar, maka sistem tersebut bisa dinyatakan tidak stabil. Sebaliknya kalau pol-pol berada di dalam, maka sistemnya itu stabil. Untuk lebih memahami lagi materi yang telah kita bahas, mari sama-sama kita membahas contoh soal yang pertama untuk stabilitas PB order 1. Yang pertama didapatkan di soal yaitu PB input output YN kurang 1/10 YN kurang 1 sama dengan XN. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mencari fungsi transfernya terlebih dahulu. Nah, fungsi transfer itu dapat kita peroleh dengan membandingkan output dan input. Dan ketika fungsi transfernya dalam Z, maka input dan outputnya itu harus juga kita transformasikan dalam domain Z juga. Jadi diperoleh HZ sama dengan YZ per XZ sama dengan 1/1 kurang 1/10 Z pangkat minus 1. Dan dari persamaan tersebut dapat kita peroleh polnya yaitu Z sama dengan 1/10. Karena 1/10 harga mutlaknya lebih kecil dari 1, maka sistem ini dapat kita nyatakan dengan sistem yang stabil Bibo. Oke, lanjut untuk soal yang kedua, yaitu stabilitas PB order 2. Kita punya soal YN kurang 7/10 YN minus 1 tambah 1/10 YN minus 2 sama dengan 5XN. Balik lagi seperti konsep yang pertama, kita harus cari terlebih dahulu fungsi transfernya, yaitu kita dapatkan HZ sama dengan 5/1 kurang 7/10 Z pangkat minus 1 tambah 1/10 Z minus 2. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu dengan mengalihkan kedua suku atas dan bawah dengan Z pangkat 2. Kita dapatkan HZ sama dengan 5Z pangkat 2 per Z kuadrat kurang 7/10 Z tambah 1/10. Dari persamaan yang di bawah, kita cari pol-polnya. Kita dapatkan dengan menyederhanakan persamaan menjadi 1 Z dikurang 1/5 dikali Z dikurang 1/2. Kita dapatkan pol-polnya itu yaitu Z pol-polnya yaitu 1/5 dan 1/2. Dari pol-polnya kita lihat pol-polnya itu semuanya berada di kurang dari 1. Jadi dapat kita nyatakan bahwa sistem ini dinyatakan stabil Bibo. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu menentukan stabilitas dari fungsi transfer. Nah, dari sini kita tinggal menyederhanakan fungsi transfer, kita cari pol-polnya tanpa harus mencari fungsi transfernya karena sudah disediakan di soal. Jadi di soal kita dapat HZ sama dengan 1/1 dikurang 0,9 Z pangkat minus 1 tambah 0,81 Z pangkat minus 2. Jadi seperti biasa kita cari pol-polnya. Dari fungsi transfer tersebut didapatkan pol yang pertama 0,9 E pangkat JP per 3. Dan pol yang kedua sama dengan 0,9 E pangkat minus JP per 3. Nah, dari pol-pol tersebut kita dapat melihat bahwa harga mutlak P1 sama dengan harga mutlak dari pol 2, yaitu kurang dari 1. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa yang dibandingkan itu adalah harga mutlaknya. Jadi kadang banyak orang yang terkecoh dari kedua pol ini, padahal yang kita tinjau adalah harga mutlak dari pol-polnya ini. Jadi perlu berhati-hati dari harga mutlaknya. Jadi kita dapat semuanya itu kurang dari 1. Jadi sistem ini dapat dinyatakan dengan sistem yang stabil Bibo. Oke, jadi setelah kita membahas banyak slide tadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu sistem LTI walk discrete kausal akan dinyatakan stabil Bibo jika dan hanya jika yang pertama ROC dari HZ terletak di dalam lingkaran satuan. Lalu polnya juga terletak di dalam lingkaran satuan. Oke, baik, mungkin itu saja untuk stabilitas dari transformasi Z. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.